Ya harapan kita akan ada bibit-bibit dari kampung, dari desa. Mereka yang bisa terangkat ke tingkat yang lebih tinggi, minimal ke provinsi, insya Allah ke tingkat profesional. Sehingga mereka yang selama ini bibit itu terpendam, itu kita gali, kita angkat agar mereka itu naik ke permukaan dan dilihat orang-orang sepak bola di tingkat nasional. Mungkin Pak ya, kendalanya ya Pak ya, karena kan kita untuk bisa mencapai itu kan ada kendala-kendala. Kendalanya apa ya Pak kira-kira ya? Kendala ya, kalau kendala itu kan akan selalu ada ya. Tapi insya Allah kendala-kendala terutama kan masalah ekonomi dari orang tua mereka yang notabene itu banyak kan berasal dari buruh tani dan keluarga kelas bawah. Insya Allah itu nanti akan kita bantu oleh Yayasan Remaja Masa Depan. Kalau kendala lain saya kira nggak ada ya. Kendala lain nggak ada. Oke Pak, yang mungkin di lagi Covid seperti ini kan pasti akan ada masalah ya Pak ya. Kita untuk buat event seperti ini kan juga nggak mudah gitu ya Pak ya. Dan tadinya mungkin kita mau buatnya agak banyak peserta, jadi sekarang dibatasi. Nah ini gimana tuh Pak ya untuk kita bisa mengantisipasi, karena ya aparat kan kadang suka ingin tahu aja ya Pak ya. Nah ini gimana ya Pak caranya gitu supaya kita beri pemahaman kepada mereka bahwa ini sebenarnya event untuk cari bibit-bibit unggul lah kasarnya ya Pak ya. Nah gimana tuh Pak caranya Pak? Ya sebenarnya dengan kondisi kita hanya memutar 4 tim, 5 tim anak-anak itu tidak layak kalau event seperti ini harus tidak diberikan izin atau begitu dimonitor ketat, karena di sisi lain justru banyak yang event-event dewasa timnya banyak, padat, lebih berkerumun ya. Tapi memang secara umum ke depan kalau kita nanti mau bikin event yang baik ya harus izin lingkungan, kemudian harus protokol kesehatan ya. Cuma nanti kita lihat pada saat momen-momen yang lebih resmi gitu. Dan melibatkan banyak orang. Oke Pak, harapannya nih Pak ya, karena kan di sini juga banyak coach-coach yang punya potensi sebenarnya ya Pak ya, yang mungkin kita perlu bina nanti melalui mungkin Remaja Masa Depan ya. Programnya nih Pak ya, kami butuh banget nih supportnya untuk program ke depan untuk coach ya Pak. Gimana Pak? Untuk coach di sini supaya mereka bisa apa ya Pak, kasarnya mungkin karena kan biar bagaimanapun harus kita bekali dulu coachnya dengan skill yang ibaratnya tuh skillnya yang memadai supaya anak yang mau kita cetak ini kan hasilnya juga maksimal gitu Pak. Iya gimana? Nah program ini kita sudah rencanakan program training of trainer namanya. Dan ini mungkin satu-satunya di Indonesia ada sebuah SISB, RMD, kemudian mau melakukan training of trainer kepada para pelatih, terutama pelatih-pelatih di kampung. Selama ini kan kalau lisensi itu lisensi D ya harga 5 juta, 4 juta paling kecil ya. Mana mungkin orang bisa mengakses ya dengan biaya sebesar itu. Nah kita nanti paling tidak melakukan semacam training of trainer pada pelatih-pelatih kampung. Setidaknya mereka ini punya bekal yang layak buat melatih talenta-talenta muda di kampungnya masing-masing. Pak, sementara cukup ya Pak ya, itu dia. Makasih ya Pak ya, hari ini kita ada event event pencarian skill anak bakat dan skill anak melalui yayasan kami, alhamdulillah. Nah ini mau ngobrol-ngobrol sedikit nih dengan Pak Wasit. Namanya siapa Pak? Mohon maaf. Pak Dudi. Pak Dudi. Dari mana Pak? Sebenarnya saya bukan wasit, jadi saya selaku tuan rumah dari sini gitu kan. Dan saya juga ikut di acara ini dari kalau saya dari Tunas Mekar. Dari Tunas Mekar. Iya. Tunas Mekar tuh nama SSB-nya Pak atau gimana? Kalau saya bukan SSB tapi diklat. Oh diklat. Jadi fleksibel lah, kalau diklat kan nggak ada biaya pendaftaran, nggak ada biaya iuran, cuma ke ininya aja. Yang penting ada minat main bola ya udah ikut gabung gitu. Gabungnya Pak ya. Oke Pak, ini gimana ya tadi pengalaman Bapak di lapangan nih mewasiti anak-anak kita sudah 2 tim main, gimana Pak kemampuan anak kita sekarang ini untuk usia 12 ya nih, untuk usia 12 tahun ini? Iya. Kalau saya lihat sih permainannya sih udah bagus, udah mulai udah paham gitu ya, dari formasi sama skill individu juga emang mendominasi gitu dari yayasan ini gitu kan dibanding tadi lawan tadi. Dan mungkin yang ada beberapa orang sih yang paling pasti masuk ke sana sih kalau menurut saya. Oh gitu, ya, oke. Udah bisa dilihat ya udah Pak bisa dilihat ya, udah ketahuan. Ya bakat-bakatnya. Oke, mungkin harapannya apa ya Pak ke depan dengan ada event seperti ini? Kalau harapan saya sih mudah-mudahan ya
untuk selanjutnya gitu kan lebih sering diadain ya. Seperti ini ya. Pertama ya untuk pengalaman anak-anak kan jadi suatu saat jadi kelas cerita juga buat suatu saatnya gitu kan, pernah bergabung di tim ini, terus pernah main nama ini, pernah main nama itu gitu kan. Dan juga apalagi adanya RMD ini gitu kan, kalau menurut saya sangat bagus lah gitu kan untuk masa depan anak-anak di wilayah sekitaran Kerawang Barat, terus Kebayuran, Kerawang ya sama Rengas Dengklok misalnya kan. Ya bagus kalau menurut saya. Iya, oke. Jadi event ini bagus lah. Mohon maaf nih, udah berapa lama ya Pak ya bergabung di Tunas Mekar Bapak sendiri? Kalau sebenarnya Tunas Mekar itu berdirinya sejak saya masih SD malah. Oh gitu. Iya, Iya. sempat vakum, terus ada SSB Tunas Muda dulu. Kalau di Tanjung Pura SSB Tunas Muda vakum. Makanya saya udah dewasa ini saya juga miris gitu kan, lihat perkembangan cuman nggak pakai sepatu, main-main biasa gitu kan. Makanya saya kumpulin satu persatu. Awalnya sih saya 6 orang, sama 6 orang melatih, terus saya coba tanding ke klub lain gitu kan, sharing-sharing gitu kan, minta anak didiknya gitu kan untuk bergabung latihan di klub Tunas Mekar gitu kan. Dan alhamdulillah udah mulai banyak. Saya ya dari usia 8 sampai 16. Soalnya kalau 16 ke atas itu masuknya udah PS Tunas Muda kalau di saya. Berarti realnya sekarang di Tunas Mekar berapa tuh Pak? Apa ya? Nah, semuanya. Anggotanya? Kalau anggotanya sih sekitar 50-an lebih. Sama ini, kalau saya baru-baru ini sekarang lagi bikin ini kegiatan Angelnya. Oke, Tahun 2008 2009. Kemarin acara Forpeo 4 tim. Alhamdulillah berjalan lancar. Namanya siapa? Namanya siapa? Kalau mau main bola hebat harus berani bicara supaya nanti semua orang senang ya. Oke. Nama pelatih. TV naik dibayar. Naik. Dibayar. Kiri aja. Ayo siapa mau masuk TV? Repin. Namanya siapa? Loh, kenapa? Ayo dong. Mana Nanda? Ajar. Halo Patir. Baim. Sep. Jawab. Ayo. Pakai mana? Baik. Ye. Baik. Ham. Baik. Baik. Hari ini kira-kira gimana pertandingan nih? Seru ya? Ada yang grogi ya? Ada. Oh, jangan grogi, anggapnya latihan biasa ya. Jangan bikin kalah menang, main-main aja. Ya, anggap seperti latihan gitu. Iya, siap. Ya, oke. Kalau kamu melakukan kesalahan, kamu perbaiki segera gitu, ya. Jangan drop, jangan merasa bersalah, ya. Kami. Ya gimana coach? Sudah 3 kali main ya Bu ya? 2 kali. 2 kali gimana Bu? Ini anak-anak kita nih. Jauh ini sih masih bagus sih, perkembangannya masih bagus, masih fisik masih bisa kita main lagi. Bisa ya. Ada kendala berarti ya, bisa dilanjutkan ya? Ya bisa. Kendalanya ya cuma itu sih tadi anggarannya cuma 1. Iya. Cuma 1 doang. Targetnya apa nih coach? Depan nih anaknya. Ya targetnya mudah-mudahan anak-anak ada yang keambil coach. Ada yang keambil terus bisa ke atas lagi. Anak semangat ya semua ya. Ya, semangat. Ya, ini perdana kan pertandingan dalam event Trapeo seleksi ya. Ya, Nanti ini ke depan perdana. akan terus-terusan ada terus ya. Harapan ke depan gimana coach? Ya lebih baik lagi coach. Baik lagi ya. Pokoknya ya tingkatkan lagi, fisiknya ditambah lagi, ya mudah-mudahan lebih baik lah ke depannya gitu. Amin insyaallah. Tadi anak ada yang grogi kelihatannya 3 orang tuh. Ya, Kenapa tuh? ada yang grogi. Mungkin belum terbiasa juga coach, masih baru mungkin, masih ini perdana mungkin. Oke, makasih coach Omen.
Jangan minggir. Neng, Resa, ambil gambar. Ambil gambar. Entar lihat upload. Iya, siapa aja terserah. Mes aja ya. Oke, ya. Yuk. Mantap, Bang. Oke, iya. Iya. Kayaknya skillful. Dan itu yang dibutuhkan tim itu yang begitu. Bagus. Salah.